Shalom adik-adik, seperti biasa kita masih mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di rumah kita masing-masing. Minggu ini Kakak Devina mau memberikan tips untuk mengikuti ibadah online agar kita tetap fokus hanya kepada Tuhan. Tips yang pertama, menyiapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Tips yang kedua, menyiapkan Alkitab. Tips yang ketiga, menyiapkan alat tulis. Tips yang keempat, duduk yang rapi, tidak tidur-tiduran. Dan tips yang kelima, menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Seperti teman-teman berikut. Mari kita bersukaria. Demikianlah tips untuk minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu indah. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kita hari ini dengan penuh semangat ya untuk memuji Tuhan. Walaupun kita memuji Tuhan di dalam rumah kita masing-masing, kita harus tetap semangat ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita sambut dengan nyanyian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Kita nyanyikan dengan semangat. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh Hirata, Yesus sangat cinta bersayang. Oh Hirata. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu, sekolah minggu. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Lebih Nah adik-adik, masih ada sukacita? Masih ingat? Puji Tuhan. Kalau masih ada sukacita, mari kita kembali bangkit berdiri buat bernyanyi "Bila Roh Allah ada di dalamku". Ayo kami rendang.
tangan kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Terlebihlah Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, terlebihlah kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami di pagi hari ini. Inilah Tuhan ibadah kami, biarlah ini bisa menjadi kemuliaan nama-Mu. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami manusia yang berdosa Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai anak-anak sekolah minggu, kita akan lanjutkan dengan bernyanyi bahasa Doko. Kita nyanyikan bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggrisnya. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Kita berdiri semuanya. Bahasa Doko, bahasa Doko, bahasa Doko, oh Tuhan Tuhan. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Bahasa Doko. Bahasa Doko, bahasa Doko, bahasa Doko, oh Tuhan Tuhan. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Hari ini kita mengucapkan titah yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Kita mulai dari bahasa Batak, Patik Paonopon, Patik Papituhon, Dohot Patik Pawaluhon. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Patik Paonopon, Unako Mamunu. Patik Papituhon, Unako Mangalakut. Patik Pawaluhon, Unako Manako. Dalam bahasa Indonesia, kita sama-sama titah ke-6, ke-7, dan ke-8. 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah yang ke-7, jangan engkau berzina. Titah yang ke-8, jangan engkau mencuri. Kita memohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Masih ada sukacita adik-adik yang di rumah? Kalau masih ada sukacita, mari kita bernyanyi. Saya senang jadi anaknya Tuhan. Musik bagi Anda.
2 kali ya adik-adik. Daniel 3 ayat 28. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekali lagi. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita juga bisa melihat teman-teman kita yang sudah menghafalnya ya adik-adik. Mari kita saksikan. Ayat 28a. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Daniel 3 ayat 28. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Daniel 3 ayat 28a. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3 ayat 28a. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Daniel 3 ayat 28a. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Daniel 3 ayat 28a. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Daniel 3 ayat 28a. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3 ayat 28a. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyembah dan memuja Allah lain kecuali Allah mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tetap semangat. Satu lagi video dari teman kalian yang minggu kemarin belum diupload. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, ayat hafalan untuk minggu depan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4a dan b. Kisah Para Rasul 2 ayat 4a dan b. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kita baca sekali lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 4a dan b. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Demikianlah ayat hafalan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Halo anak-anak, selamat minggu. Masih ada sukacita? Karena hari ini kita menyanyikan adalah sukacita di hatiku. Masih bisa sukacita? Kita bangkit berdiri. Ayo teman-teman di sekolah minggu kakak dan teman sekolah minggu. Oke. Kita menyanyi bersama ya dengan sukacita.
Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Oke, kita sudah sampai ya. Kita akan mendengarkan pengumuman kita pada hari ini untuk 1 minggu ke depannya. Apa yang harus kita lakukan? Untuk adik-adik semuanya, yang pertama yang akan abang sampaikan ialah tetap menjaga kesehatan. Dengan apa caranya dan bagaimana caranya? Caranya menjaga kesehatan dengan terus tetap tinggal di rumah. Terus cuci tangan apapun yang kalian pegang, ya yang suka bermain di depan rumah, tetap terus cuci tangan agar virus corona tersebut tidak masuk dalam tubuh kita. Tetap jaga kesehatan, hubungan dengan teman, jangan main-main dulu keluar dan sebagainya. Ya, dengan itu kita akan tetap sehat, kuat di dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Yang kedua yang abang akan sampaikan ialah ibadah kita tetap di rumah. Ya, tetap bersukacita walaupun kita tidak bisa bertemu bersama dengan teman-teman, ibadah bersama dengan teman-teman, tapi abang yakin sukacita kita tetap ada di dalam hati kita masing-masing. Ya, melalui video yang sudah diberikan, yang sudah dipost oleh kakak, abang, Ina, amang, sekolah minggu semuanya, tetap yakin dan percaya sukacita itu ada dengan terus mengikuti ibadah untuk memperkuat iman kita. Yang ketiga, minggu yang lalu kita sudah menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan itu tetap diupload di Facebook. Ya, mungkin Facebooknya sudah tahu, baik semua dia dihafalkan, mungkin nanti bertambah lagi teman-temannya. Ya, tetap diupload di dalam Facebook Sekolah Minggu HKBP Sukajadi. Dan yang terakhir abang menginformasikan di hari Kamis yang lalu kita sudah diberikan TTS. Nah, ini TTS-nya contohnya. TTS tersebut akan kita lihat, ya. Apa sih jawabannya, Bang? Apa sih jawabannya, Kak Ina? Kita akan lihat jawabannya benar. Seperti apa jawabannya benar? Mari kita lihat. Nah, itu dia jawabannya benar. Kalau sudah tahu jawabannya benar, sekarang siapa ya yang jawabannya benar yang telah mengirimkannya? Kita akan lihat. Nah, itu dia teman-teman yang sudah mengirimkan setiap jawaban-jawaban TTS-nya. Baiklah adik-adik sekalian, sekian informasi atau pengumuman yang abang sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Nah, setelah kita mendengarkan pengumuman, kita tetap akan bersukacita menaikkan setiap puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita akan nyatakan bahwa Tuhan itu baik kepada setiap orang, walaupun kita ibadah di rumah, walaupun kita tidak bersama dengan teman-teman, tapi kita harus nyatakan sukacita kita kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kita kesehatan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Mari kakak-kakak sekolah kita akan nyanyi bersama-sama dengan penuh sukacita. Bangkit berdiri dong, yuk semua bangkit berdiri. Tiada berkesudahan, kasih setia untuk Tuhan selalu bertahan bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, jempolnya mana? Tuhan Yesus baik.
baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sekali lagi pujian dengan penuh sukacita. Yuk katakan, tiada perselisihan, kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Boleh mana? Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk terus lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Halo anak-anak sekolah minggu, masih ada sukacita? Gimana? Masih semangat? Ya, Inam dulu menyapa dulu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pintar sekali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada tahu gambar siapa-siapa aja yang di depan di samping Inam ini? Mau tahu kan cerita tentang apa? Penasaran? Sebelumnya kita nyanyi dulu ya nak. Sebelum berdoa, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada lagi Inam satu. Kita pelajari hari ini ya. Yang tahu ikuti, yang tidak tahu silakan dipelajari. Nyanyinya saya senang berdoa, saya senang berbicara kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Oke? Kita nyanyikan. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi ya nak ya, ikuti. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu Tuhan, segala kebaikan, kasih setia yang menyertai kehidupan kami. Saat ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing dengan anak-anak-Mu yang Engkau sayangi. Kami sambut berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu, masih semangat kan? Ya, tadi kita sudah bernyanyi, sudah berdoa. Penasaran kan? Apa cerita kita hari ini? Di samping Inam ini siapa ya? Penasaran? Coba dulu buka kitabmu.
Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 29. Bukan nak? Kita bersama-sama membukanya. Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 29. Kita akan membacanya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah dia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mampan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada orang lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Mau tahu nggak siapa yang di samping Inang ini? Ada 3 orang. Mereka diam-diam aja ya, nggak mau ngomong, malu kayaknya. Kita mau kenalan dulu ya, boleh nggak kenalan sama mereka bertiga? Siapa mau kenalan anak-anak sekolah minggu? Iya, ini juga penasaran ini mau kenalan. Bisa nggak kalian untuk memperkenalkan nama kalian? Nah, gak ada suaranya. Ayo kita satu-satu kita kenalkan ya. Boleh ya? Diperkenalkan namanya ya. Ayo dong, diperkenalkan namamu siapa? Kami penasaran di sini. Boleh ya? Yaina. Nama saya Mesa. Saya anak sekolah minggu yang percaya, takut Tuhan. Mau ya bergabung dengan saya teman-teman? Pintar sekali dia. Dia ini anak yang hebat, yang suka rajin ke gereja seperti anak-anak sekolah minggu kita hari ini. Terus dia sendirian atau tidak ya? Coba kita tanya lagi. Kamu sendirian tidak? Tidak, Inang. Saya punya teman. Teman saya ada 2 lagi sama saya. Saya mau memperkenalkan mereka, boleh ya Inang ya? Boleh dong. Ayo kita yuk memperkenalkan mereka, siapa-siapa aja. Coba kita lihat siapa sih teman mereka itu. Coba. Siapa ya yang kedua ini? Sepertinya dia mengintip-ngintip. Dia ini malu atau gimana dia? Coba. Halo.
bahkan tidak boleh menyembah patung-patung selain Allah Tuhan kita. Benar dong kita? Benar dong? Dia hebat ya nak ya? Kita mau mendengar dulu cerita mereka bagaimana. Ayo kita kenalkan lagi satu lagi siapa? Itu dia kayaknya ngantuk-ngantuk atau bagaimana ya yang di bawah itu ya? Ayo. Siapa ya? Yang ketiga ini ya? Sepertinya dia udah mau penasaran ini. Loh, kok jatuh? Loh. Kenapa kamu? Kamu ngantuk ya? Loh, kok sembunyi? Halo teman-teman. Nama saya Sadra. Saya teman dari Mesa Abednego. Wow, luar biasa ya. Tepuk tangannya dulu anak-anak sekolah minggu. Yuk, kita mau mendengar cerita mereka. Iya teman-teman, mereka bertiga ini dipilih Tuhan supaya semua rakyat tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan Allah. Waktu itu di cerita mereka, si Sadrak, si Mesak, si Abednego ini datang melihat bagaimana kejadian di tengah-tengah rakyat mereka. Mereka ini 3 tokoh Alkitab yang tidak asing lagi bagi anak sekolah ini, ya kan? Dan mereka adalah sebagai pejabat. Si Mesak, si Abednego ini, dan si Sadrak ini. Pejabat provinsi yang menentang perintah Raja Nebukadnezar. Mana sih Raja Nebukadnezar? Coba kita lihat di mana ya Raja Nebukadnezar. Teman-teman, Mesak, Abednego, kalian tahu di mana Raja Nebukadnezar? Saya tidak tahu ya. Karena kami kan disuruh Tuhan untuk mematuhi perintah, mau menentang semua rakyat sini tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan Allah. Iya benar, nggak boleh. Coba kita panggil dia. Mana sih Raja Nebukadnezar itu ya? Halo, saya adalah Raja Nebukadnezar. Siapa yang berani dengan saya? Saya pemimpin di tempat ini. Saya adalah raja paling hebat. Raja yang memerintah rakyatnya. Mengerti? Wow, dia sangat kejam. Dia mau menindas. Dia memaksa semua rakyatnya supaya menyembah yang tidak benar itu. Padahal kita harus percaya cuma sama Tuhan. Raja memerintah semua rakyatnya untuk berlutut menyembah patung emas. Tahu nggak patung emas bagaimana nak? Coba kita lihat ya. Patung emasnya yang bagaimana itu? Coba di mana? Ini patung emas. Kita keberapa sih yang mengatakan jangan engkau menyembah patung yang menyerupai apapun. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Ayo, itu kita kedua. Ya itu tidak boleh. Karena semua manusia itu harus menyembah Tuhan Allah. Ini tidak boleh. Ini hanya sebagai patung, hiasan di rumah, di toko, di mana saja, oke? Setelah itu mereka ini harus menyembah. Ketiga-tiganya ini harus menyembah patung ini. Si Raja Abednego, si Mesak ini sama si Sadrak harus menyembah patung ini. Tapi apa kata mereka? Coba. Bagaimana menurut Abednego? Boleh nggak menyembah patung emas tadi? Gimana? Coba.
salah, tidak ada ala lain. Kami rela untuk dihukum karena kami hanya menyembah, kami hanya mengakui Tuhan Allah, mempercayai apapun terjadi dalam hidup kami. Itu pintar, itu bagus. Harus menyembah, harus mengakui Tuhan Allah aja, yaitu Tuhan Yesus Kristus juru selamat manusia, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu ketiga, pejabat ini, tokoh Alkitab ini dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar. Coba apa yang terjadi? Ternyata Raja Nebukadnezar ini marah besar. Dia mengatakan, siapa yang tidak menyembah patung emas, saya akan menghukum mereka. Mereka akan dihukum masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Waduh, Islam tidak ada sekolah minggu. Tapi jangan mau menyerah. Hukuman Tuhan itu yang pasti, hukuman manusia itu tidak. Jangan mau kalah, katakan benar jika benar. Oke? Jangan mau menyerah kalau perbuatanmu baik untuk Tuhan. Jangan putus asa. Kalau kau susah untuk gereja, coba berdoa kepada Tuhan, cari jalan yang lain. Jangan mengikuti yang tidak baik. Buang semua yang tidak baik. Tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, dan yang lainnya. Jangan meniru seperti raja ini. Dia melanggar perintah Tuhan. Setelah itu, mereka dimasukkan ke api yang menyala-nyala seperti ini. Kalau api panas, apalagi apinya sebagai semakin menyala, semakin panas. Tapi apa yang terjadi anak-anak sekolah minggu? Ketika mereka ini, teman-teman kita ini berdoa seperti lagu kita tadi. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan, memuji nama Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Mereka berdoa di dalam api itu. Tuhan tolong kami, Tuhan selamatkan kami. Lalu datanglah malaikat melepaskan hamba-hambanya. Setelah itu apa yang terjadi ketika mereka lepas? Coba kita tanya kepada si Abednego lagi. Abednego, pas kau di dalam api itu gimana rasanya? Saya tidak takut, Tina. Saya hanya takut kepada Tuhan saja. Kami bertiga tetap percaya kepada Tuhan. Lalu adalah malaikat yang turun, yang diutus Tuhan. Kami tidak ada apa-apa Tuhan, karena yang kami lakukan adalah benar. Betul sekali Tuhan. Mereka itu luar biasa. Ya, kena tepuk tangannya dulu untuk mereka. Lalu mereka ini memuji Tuhan. Mereka ini hanya menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah seperti ini tanda salah. Tidak boleh menyembah yang lain-lain, hanya Tuhan saja. Jadi apa tugasnya untuk anak sekolah minggu? Apa tujuan yang mau dilakukan? Nesa, anak sekolah minggu ini harus takut pada Tuhan, percaya, berdoa sungguh-sungguh, memuji nama Tuhan, tidak malas-malasan, tidak cengeng, tidak suka mencuri, harus patuh sama orang tua. Benar sekali. Jadi anak sekolah minggu harus belajar seperti mereka ya. Tetap semangat, walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, tetap penuh dengan sukacita. Oke? Harus seperti Mesak, Abednego, dan si Sadrak. Oke? Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, kita mau berdoa dulu karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Cerita Alkitab tadi tentang apa nak? SMA. Apa itu nak? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pintar sekali. Semua
anak-anak Tuhan Yesus luar biasa tahu semua ceritanya. Ayo kita mau berdoa. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagi nyanyi yang tadi itu yang pembuka, saya senang berdoa. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, penyertaan Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan bisa bertumbuh, berbuah, bahkan kami lakukan dalam hidup kami. Kami dapat meniru bagaimana pilihan Tuhan seperti Syadrak, Mesak, dan Abednego yang selalu mengagumi bahkan mengakui kehebatan Tuhan. Kami hanya takut kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kami hanya berdoa melakukan yang terbaik, jadikan kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Kita bersama-sama untuk angkat lagu pujian buku Ende Holland Dana. Semua bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus. Itulah yang menyertai hati dan pikiran kita hari ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita minggu hari ini. Kami dari guru sekolah minggu mengucapkan selamat